Halo, selamat pagi. Saya Ferry Mardika dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. NIM 1810111110. Di sini saya dapat tugas dari Ibu Aris Puji Pawestri selaku dosen Hukum Kelembagaan-Negaraan. Di sini disuruh membuat video untuk menyangga soal-soal yang di sini ada beberapa soal dan harus dijawab versi masing-masing mahasiswa. Untuk soal nomor 1, jelaskan pengayaan materi tentang hukum kelembagaan-negaraan yang mencakup apa saja dan jelaskan kaitannya dengan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia versi Anda. Hukum kelembagaan-negaraan ini mencakup tentang satu, pengertian atau hakikat negara, yang kedua adalah asal muasal negara, yang ketiga unsur-unsur negara, dan yang keempat legitimasi kekuasaan negara, dan kelima tujuan dan fungsi negara. Kaitannya dengan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia adalah agar mahasiswa mampu untuk memahami dan mengkritisi ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Untuk nomor 2, perhatikan dengan seksama soal berikut ini. Berdasarkan teori yang Anda peroleh tentang teori pemisahan kekuasaan, sebutkan dan jelaskan tentang teori tersebut. Dan di Indonesia menggunakan teori pemisahan kekuasaan yang mana? Untuk nomor 2, menurut John Locke mengemukakan terdapat pemisahan kekuasaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Kekuasaan legislatif, kedua kekuasaan eksekutif, di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili, yang ketiga adalah kekuasaan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu mengemukakan terdapat pemisahan kekuasaan dalam negara. Di antaranya sebagai berikut. Yang satu adalah kekuasaan legislatif, rule making function, yang kedua kekuasaan eksekutif, rule application function, yang ketiga adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang atau yudisial. Untuk Indonesia saat ini adalah menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berdasarkan prinsip check and balance. Ketentuan itu tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antar ketiga lembaga. Untuk pertanyaan nomor 3, jelaskan bagaimana perbedaan pengaturan kelembagaan-negaraan sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan analisa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Untuk nomor 3, sebelum amandemen, MPR adalah lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Dan sebelum amandemen, presiden dipilih oleh MPR dan dapat dipilih ulang tanpa batas. Setelah amandemen, presiden dipilih oleh rakyat dan dapat dipilih hanya untuk 2 masa jabatan. Sebelum amandemen, lembaga legislatif terdiri dari DPR, Dewan Perwakilan Rakyat saja. Setelah amandemen, lembaga legislatif terdiri dari DPR dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Sebelum amandemen, lembaga yudikatif terdiri dari MA, Mahkamah Agung, dan setelah amandemen, lembaga yudikatif terdiri dari MA dan untuk MA. Soal nomor 4, sebut dan jelaskan 8 lembaga pokok yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang B, objek pengawasan dan aspek pengawasan DPD dan PBK baik sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Untuk yang A, 8 lembaga pokok yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasca amandemen memiliki beberapa perbedaan mendasar, yaitu dari isi perubahan dan susunan keanggotaan serta perubahan wewenang MPR. Yang kedua DPR,
DPR memiliki kewenangan legislatif. Yang ketiga, yang dimaksud adalah memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang, legislatif power. Yang keempat, DPD, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, diatur dalam Peraturan Nomor 6 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang kelima, Presiden dan Wakil Presiden. Kekuasaan Presiden dalam bidang eksekutif, dalam kurung Kepala Presiden. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya, Mahkamah Agung. Sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar. Dalam kurung kewenangan utama. Yang selanjutnya, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD 1945. Putusan terkait hal ini tidak bersifat final. Yang selanjutnya, Komisi Yudisial. Tujuan KY dalam kekuasaan kehakiman adalah untuk agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dibatalkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Selanjutnya, Badan Pemeriksaan Keuangan. Untuk yang B, Objek pengawasan DPD RI mencakup 1. Penyusunan peraturan pelaksanaan undang-undang seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan-peraturan turunannya. Untuk yang kedua, sosialisasi peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan pelaksanaannya. Dan yang ketiga, pelaksanaan atau implementasi materi atau substansi peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan pelaksanaan yang baik yang bersifat internal bagi lembaga pemerintahan maupun bersifat eksternal dalam pelayanan publik. Aspek pengawasan yang dilakukan DPD terdiri dari 2 aspek, yaitu pengawasan yuridis dan pengawasan politik. Untuk nomor 5, bagaimana pendapat Anda tentang A. Kedudukan MA dan MK di Indonesia? Sebutkan persamaan dan perbedaannya, serta berikan dasar hukum tentang kewenangan, tugas, struktur, dan tanggung jawab kedua lembaga negara tersebut berdasarkan tata perundangan di Indonesia. Nomor 5, A. Persamaan MA dan MK. 1. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah sama-sama pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana termaktub dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedua, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah sama-sama berkedudukan sebagai lembaga negara. Perbedaan bahwa MA lebih merupakan pengadilan berorientasi pada keadilan, Court of Justice, sedangkan MK lebih berkenaan dengan lembaga pengadilan hukum, Court of Law. Namun atas formulasi pembedaan tersebut tidak bersifat mutlak dikarenakan A. Terdapat pemberian kewenangan pada MA untuk menguji sengketa di bawah UUD 1945. Untuk yang B, sedangkan untuk MK diberi kewenangan untuk bertugas memutus dan membuktikan unsur kesalahan dan tanggung jawab pidana presiden dan atau wakil presiden menurut pendapat DPR telah melakukan pelanggaran hukum
menurut UUD. Dasar hukum kewenangan MK pasal 24C, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan memutuskan kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan. Ayo teman-teman join di Universitas Muhammadiyah di sini. Teman-teman bisa belajar tentang studi ilmu hukum, yaitu tentang hak asasi manusia, hukum kepemilikan, hingga hukum perdagangan, dan masih banyak lagi. Dan prospek kerjanya di sini meliputi lembaga hukum, hakim, kejaksaan, pengacara, konsultan hukum, notaris, legal staff, perusahaan, praktisi pemerintahan, tenaga pendidik. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Salam sehat.